Ada tips agar kejang demam tidak terulang lagi. Susah nambah berat badan, padahal makan banyak, namun malah cuma jadi buncit. Harus gimana Iya Bu? nih, Bu Dep, anak saya usia 4 tahun, punggungnya sering gatel tanpa sebab. Kenapa ya? Dan punggung aja. Apa saja first aid kit menurut naturopati yang wajib dimiliki ibu dari anak balita? Kembali lagi bersama saya Debbie Jamari, your favorite naturopathic practitioner. Saya sekarang ada di Antalya di Turki. Abis makan malam sebelum karaokean, lagi ada program karaoke di hotel saya malam ini. Kenapa enggak buat bikin relax ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ikutan Tanya Sehat Debbie, ini segmennya. Setiap minggu, setiap weekend, teman-teman bisa bertanya di Root of Life UK. Pertanyaan apapun saya akan jawab di sini, di segmen Tanya Sehat Debbie. Oke? Ini bibir saya agak kering di sini ya, gara-gara saya kemarin. Hati-hati ini teman-teman ya, pelajaran juga ya. Saya pas lagi traveling kemarin sempat anak saya nggak enak badan semalam. Terus kita juga agak kayak radang tenggorokan sama pilek gitu ya, nggak jelas, kayaknya kena si abang covid lagi deh. Cuma saya tuh masukin oil of oregano tuh kayak berantakan gitu buru-buru, terus kena ke bibir dan itu kayak ngebakar bibir saya. Jadi hati-hati, oil of oregano itu cukup keras ya di kulit, terutama kulit bibir, hati-hati. Oke, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman bisa bertanya apapun, nanti saya jawab di sini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Terus juga kalau bisa disebarkan. Loh, belum dinyalain ini ternyata. Masuk gak nih suaranya? Benar masuk ya. Oke, pertanyaan pertama dari seserahan.official. Almond terbaik untuk bikin susu, almond mentah atau panggang? Mentah. Oke. Karena makanan apapun yang alami kalau diolah, dipanaskan, itu akan berkurang nutrisinya. Bukan jadi racun, bukan jadi buruk, tidak. Hanya berkurang nutrisinya. Nah, kita kan kalau belanja atau mengkonsumsi makanan tertentu, kita maunya optimal nutrisinya. Jadi kalau tanya yang terbaik yang mana? Mentah, tapi tetap harus direndam dulu ya. Kupas kulit atau tidak, itu selera. Oke, itu selera. Tentunya dengan kulit lebih banyak nutrisinya, lebih nambah seratnya. Cuman warnanya sedikit butek, gitu aja perbedaannya. Jadi selera saja. Susu rebus atau tidak? Kalau susu-susuan enakannya sih direbus dikit ya. Jadi jangan sampai mendidih Bu. Suam-suam kuku aja. Jadi nyaman di perut, nutrisinya juga optimal. Oke, berikutnya. Ibu Safrina Deep, ada tips agar kejang demam tidak terulang lagi? Tentu ada. Yang pertama, tes food sensitivity IgG-nya. Cari tahu makanan apa saja yang gak aman buat orang yang kejang tersebut. Terus hindari deh semua yang gula-gulaan, itu merusak otak teman-teman ya. Jadi semua yang manis-manis, terutama gula putih, high fructose corn syrup, semua produk kemasan ini mengandung gula-gulaan ini, itu sebenarnya gak sehat buat otak kita. Perbanyak makanan yang tinggi lemak sehat. Saya aja yang tidak ada masalah kejang, saya fokusnya ke lemak sehat. Kurangin gula, terus hindari makanan-makanan yang membuat radang, terus juga tidur yang optimal, latihan breathing exercise yang optimal. Kejang ini yang paling bagus sebenarnya adalah ketogenic diet ya teman-teman. Tapi ketogenic diet bukan ketogenic diet seperti yang mungkin
banyak dikenal oleh masyarakat umum. Ketogenic diet itu harusnya lebih ke yang organik gitu ya. Aduh, ini ada apa di belakang? Saya dulu ya. Ini di kamar soalnya nih. Tuh anak saya tadi ngeberantakin kasur apa udah beresin. Aduh, maaf ya. Jadi kalau tes food sensitivity, hindarin deh makanan-makanan yang bisa menyebabkan peradangan, dan tidur harus optimal, latihan pernafasan harus optimal, lemak sehat harus optimal, kayak fish oil, minyak ikan, itu harus dikonsumsi secara rutin ya. Air putih juga jangan lupa, itu juga penting sekali air putihnya. Berikutnya dari Herlina Rahmawati ya, Watea, tapi bahasanya Wati kayaknya nih ya. Kalau jelang 40 tahun, punggung sakit karena otot melemah bagaimana? Aduh, 40 tahun itu sebenarnya masih muda loh. Aku nih 43. Apa kabar? Ini baru jelang 40 tahun. Tetapi aku ingat banget ya Bu ya, waktu aku tahun 2020 itu kan awal pandemi ya. Saya ada kejadian satu dokter spesialis anak menyerang saya di Facebook. Cuman gara-gara masalah merendam beras ya, itu yang ngebully saya secara cyber banyak banget, dan kata-katanya tuh mungkin saya orangnya sangat sensitif ya, jadi ya banyak melukai hati dan bikin saya stres, saya nggak tidur 2 hari. Nah, stres itu bikin punggung sakit sebenarnya. Itu pertama kali saya mengalami namanya punggung sakit, tuh kaget banget saya waktu itu ya. Dan di punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kanan. Itu banyak sekali hal yang saya lakukan untuk menyembuhkannya. Terutama saya mengkombinasikan antara perubahan pola makan anti-inflamasi atau anti radang. Jadi banyakin air putih, lemon, omega 3. Jadi dari sisi plant based ataupun yang dari protein hewani omega 3. Terus hindari makanan-makanan yang tidak organik, kemasan, dan gula-gulaan, pokoknya di-cut dulu. Saya banyak ke chiropractor. Jadi perpaduan waktu itu antara chiropractor yang dikrek-krek sama chiropractor yang di titik-titiknya saja biar peredaran darahnya lancar lagi, sama pijat rutin. Nah, saya yang ada di UK di Nottingham saat itu adalah pijat Thailand. Dan tapi Thailand tuh bagus kok karena dia lymphatic sistemnya dijalurin ya, dijalanin lagi. Nah, itu bisa dijadikan tambahan. Tapi otot melemah itu sebenarnya karena kurang olahraga ya. Jadi biasakan untuk olahraga. 40 tahun is a young age Bu ya. Mohon di 40 tahun is the new 20 Bu. Sekarang saya harus pokoknya jangan lupa gerak. 40 tahun tuh masih muda Bu. Itu malah saatnya kita tuh embracing ya, karena mungkin posisi ilmu, wisdom tuh bertambah, posisi pekerjaan udah lumayan enak, anak-anak udah besar gitu ya, udah mengenal diri sendiri, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kita udah nggak terlalu terbawa sama peer pressure lagi. Jadi sebenarnya 40 tahun, ayo dong diperbaikin, dicek vitamin D levelnya. Saya lihat ibu berjilbab, punggung sakit, tulang bermasa tuh biasanya kadang-kadang juga karena kurang vitamin D. Optimalkan vitamin D-nya, ada di YouTube ini cara mengejar dosisnya kalau ketinggalan. Oke, dites Bu, minimal 6 bulan sekali. Ibu K_Ken, ini paling rajin ini, tiap minggu pasti bertanya ini Bu Ken, luar biasa. Apa saja first aid kit menurut naturopati yang wajib dimiliki ibu dari anak balita? Waduh, gimana ya Bu ya? Aku jawabnya ada versi basic, ada versi lengkap, ada versi menengah. Yang mana nih Bu? Masa semuanya? Sebenarnya kalau versi basic, sebenarnya ibu bisa nyontek ya dari protokol batuk, pilek, demam, dan muntah dan diare. Nah, situ tuh ada beberapa suplemennya ya. Jadi mohon dicek di situ. Terus yang mungkin bisa aku tambahin mungkin kayak oil of oregano tuh bagus tuh ya. Terus belladonna, arnica, econite itu tuh homeopati. Terus kalau di rumah itu ada kayak lemon, ada oil of clove oil atau minyak cengkeh.
Rempah-rempah itu kalau bisa kayak madu, manuka honey itu penting ada di rumah. Garam laut, terus molasses bagus ada di rumah juga. Banyak sih sebenarnya, maksudnya yang wajib tuh ada di protokol batuk diare gitu-gitu. Kalau tambahan tuh banyak, jadi kayak di dapur harus ada apa, kayak lemon, ACV, bawang putih, manuka honey, fermented garlic tuh bagus banget ya ada ya. Colloidal silver itu juga wajib punya. Bisa buat macam-macam ya, buat luka bisa, batuk bisa, infeksi virus sama bakteri bisa, apalagi ya banyak sih, tapi kalau dasar tuh cukup banyak kok Bu untuk dicatat dan dilengkapi. Berikutnya dari Dinda Denis, susah nambah berat badan padahal makan banyak namun malah cuma jadi buncit, harus gimana Bu? Nah ini kenapa kemarin gak ikutan kelas MPASI, jadi walaupun bukan MPAS tapi itu mencakup ya sebenarnya. Nah sekarang makan banyak yang dimakan apa? Itu juga satu pertanyaan ya. Makan banyak makannya apa? Kalau cuma nasi putih banyak, itu kosong nutrisinya. Nasi putih sama nugget-nuggetan itu banyak, itu nggak ada nutrisinya, nggak nambah ke badan. Malah jadi sakit nanti, malah jadi buncit. Jadi karena perutnya, usus besarnya penuh dengan kotoran ya, atau racun yang harus dikeluarkan tubuh. Ini kalau harus gimana nih Ibu paham-pahamannya nih? Mungkin nanti minggu depan tanya lagi ya Bu Dinda ya, karena makan banyak aku tuh butuh tahu makan banyak apa yang dimakan. Bukan banyak tapi nutrisinya penuh apa enggak, lengkap apa enggak. Nutrisi itu ada makro, ada mikro. Makro itu ada protein, lemak, karbohidrat. Jenis karbohidrat, jenis protein, jenis lemaknya apa saja. Nah mikronutrisi ada yang namanya zinc Bu. Zinc itu kalau kekurangan, kemampuan menyerap lemaknya tidak optimal. Nah itu menyebabkan beberapa orang susah naik berat badan. Terus juga vitamin D, itu kan juga vitamin yang berbasis lemak. Kalau itu kekurangan, menjadi indikasi kalau tubuh anaknya kemungkinan nggak pandai menyerap lemaknya. B12, terus juga zat besi, itu penting banget untuk nambah berat badan. Itu harus dites, kalau kekurangan bisa menyebabkan masalah juga. Berikutnya dari Ibu Iklima _Oktaviani. Bu Dep, anak saya usia 4 tahun. Punggungnya sering gatel tanpa sebab. Kenapa ya? Dan punggung aja. Ibu tahu nggak kalau punggung ini banyak titik-titik limfatiknya. Atau titik-titik pembuangan racunnya. Sering di skin brush? Enggak. Terus udah ngecek food sensitivity-nya, terus udah menghindari belum? Rajin dry skin brushing, minum air putihnya bagaimana, olahraganya bagaimana. 4 tahun juga harus olahraga ya, berkeringat setiap hari. Terus karena kemungkinan besar sekarang limfat itu banyak bermasalah ya Bu ya. Jadi dry skin brushing, Epsom salt bath-nya ya dirajinkan. Terus makanan-makanan air putihnya, makanan-makanan yang bersifat membersihkan livernya dikonsumsi setiap hari apa nggak jumlahnya. Ibu Nurindah Saryani, cara mengatasi benjolan di tenggorokan Bu, hindari makanan-makanan pencetus radang. Jadi semua kayak gula putih, tepung terigu, susu, produk susu dan segala turunannya, high fructose corn syrup, semua kemasan itu bisa memicu bengkak atau peradangan di tenggorokan. Itu dihindarin dulu. Kalau mau nambahin suplementasi ada fish oil, minyak ikan, probiotik, vitamin C, vitamin D, sama kumur-kumur EVCO atau minyak kelapa, sama air garam turunin ya, air putih yang banyak. Kalau mau nambahin sama fermented garlic juga boleh. Ibu Nola Yulianti _ Bu Dep, apakah Terra Origin bisa untuk gastritis? Terra Origin itu sebenarnya bahan-bahannya adalah mengandung produk-produk yang saya gunakan untuk protokol leaky gut. Gastritis bisa, tapi ada tambahannya lagi ya Bu untuk gastritis. Dan yang paling penting Ibu Nola, gastritis ini harus tahu tes food sensitivity-nya biar ketahuan makan apa saja yang memicunya. Oke, dan belajar untuk mengelola stress levelnya.
Ibu Almira Library, Bu Dep mohon sharing growing pain anak dari sisi naturopati dan suplemennya. Growing pain, di mana tubuh anak memanjang, melebar gitu ya, terutama tulang-tulangnya. Yang dipastikan adalahnya apa Bu? Vitamin D-nya Bu, vitamin D sama zinc-nya harus optimal. Itu harus dicek dulu. Ya, nanti kalau kekurangan dikejar. Kalau vitamin D cara ngajar ada di sini. Ada dilihat aja di video vitamin D saya. Kalau zinc itu 2-5 mg per kilogram berat badannya. Ya, dan pastikan kayak multivitamin untuk remajanya dikonsumsi, pola makannya sesuai untuk remaja, perempuan atau laki-laki, olahraganya, stretchingnya, air putihnya harus dioptimalkan. Berikutnya dari Tanti_ID, milk kefir yang baik bagusnya dari susu apa ya Bu? Susu yang cocok buat kita. Karena semua orang Indonesia itu 85% sampai 100% tidak itu intoleran sama susu, produk susu sapi. Jadi kemungkinan lebih aman susu kambing, tapi belum tentu semua orang bisa aman sama susu kambing juga ya. Kalau nggak aman, minum susu kelapa aja atau susu kacang-kacangan atau water kefir. Oke, semoga bermanfaat jawaban-jawaban saya. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, dukung akun ini. Semoga tambah maju, semoga lebih menghasilkan agar saya dan tim bisa lebih banyak berkreasi, membuat program-program, membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas dukungannya. I love you all. Salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan.